Dan memang orang yang terpapar virus corona pas 2020 ini bisa tidak menunjukkan gejala apapun loh, coy. Gue ketika Itu lo paling ngomong, serem, coy. ketika gue denger pernyataan Bill Gates itu, pinter banget dia. Oh ya? Anjing pinter banget dong. Jadi bisa prediksi dong. Lo harus bilang itu. Dia pinter dong. Kayaknya nabi sih nih orangnya. Oke guys, balik lagi bersama gue Randy dan rekan gue Vince, di obrolan warung kopi. sebut dulu kopi. Sebut men. Gila. Tapi ini anjing. Ada orang kayak gitu. Kayaknya lo itu kopinya bukan kopi anak senja ya. Tapi kopi konspirasi. Kopi konspirasi. Kopi konspirasi ya. Jadi atasnya itu kumpulan kopi semua. Jadi iya nggak sih? Kopi orang tua ya kan? Iya. Jadi gini bre, gue sih sebenarnya saat ini lagi nggak ada dalam mood yang baik sih. Kenapa gitu? Karena ya kemarin bre, yang link lo kirim, yang lo ternyata ngebuat tulisan di Facebook, tulisan terkait lo nge-react si Bill Gates, ternyata pro dan kontra banyak banget. Asli bro. Gitu loh. Rame Jadi banget. pro dan kontra mungkin ada sebagian orang yang dukung lo, tapi yang gue lihat sih yang dukung lo dari kaum marginal bos. Benar. Dan rata-ratanya ya maksudnya gini bro. Kan kalau kita ngomongin soal mau lanjut dulu lo ngomong apa gimana? Lo coba, Gini. gue pengen Jadi tahu. kalau menurut gue sih gini bro. Kalau misalnya seseorang yang percaya sama teori konspirasi atau segala macam disuruh disuruh ngasih bukti ilmiah, nggak bisa bro. Orang yang percaya sama teori konspirasi itu nggak bisa menampilkan bukti ilmiah. Kenapa? Namanya teori konspirasi bro. Kalau lu bisa ngasih ilmiahnya itu udah jadi fakta. Teori ilmiah. Iya. Kan? Oke, iya, dong. setuju. Iya. Jadi kan gini, kalau lu udah gini, bro, ketika lu ngasih bukti bla 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 kan karena kan makanya kenapa teori konspirasi itu disebut kebetulan. Teori kebetulan, teori asumsi. Ya. Kenapa bisa begini? Kan selalu tentang kebetulan-kebetulan yang bertanyakan. Benar. Kebetulan-kebetulan yang dikumpulkan gitu kan. Ketika ada orang nanya, ya udah buktikan secara ilmiah. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Ya karena siapa lu? Bukan siapa lu juga. Oh gitu. Karena emang nggak bisa itu dibuktikan. Karena sekarang memang nggak ada data atau ilmiah paten yang bisa menjelaskan itu. Hanya disebutkan teori konspirasi kayak gitu. Iya, jadi maksudnya sih dari omongan lo itu sebenarnya. Dari omongan lo itu sebenarnya gue bisa nangkep. Jadi ya sebenarnya ini kan negara demokrasi. Semua orang fine-fine aja mau mempunyai sudut pandang seperti apa dan kita harus menghargai lah. Ya. Kayak gitu kan. Jadi lu jangan ketika ada orang lain berargumentasi, mempunyai argumentasi yang berbeda dengan lu jangan langsung nyerang. Ya jangan menyerang lah intinya. Itu. Karena gini, ketika pun lu beropini pun gue hargai kok gitu. Benar. Ya kan? Tapi gini sih bre, maksud gue kenapa sih lo sampai buat tulisan itu? Nggak tahu. Jadi kan gini, lu ketika buat tulisan itu jadi heboh bre, jagat media sosial, khususnya Facebook. Iya sih bro. Ntar kasih linknya aja apa gimana? Boleh, nanti lo kasih linknya supaya tambah rame ya. Ya terserah lah, mau rame kayak mau kagak, intinya sebenarnya itu curhatan gua doang bro. Curhatan lo ya? Curhat doang di situ. Jatuhnya tuh gua cuma nulisin apa yang keanehan yang dalam hati gua nih, gua pengen curhat gitu, resah hati gua ya. Menemui kejanggalan dari video yang lo tonton itu. Dari video yang gua tonton. Oke gini deh bre, lo daripada lo buat ribut di Facebook, ya kan, lo kerja balasin komentar-komentar orang, mendingan sekarang kita bahas di podcast kita nih. Terkait yang video Bill Gates itu kita bahas, nama programnya adalah Dua arah nih. Jadi gue nggak pengen kita selalu menyerang dengan satu opini nih. Jadi harus ada opini lo dan ada opini gue. Siap. Ya Jadi gini bre, yang ingin gue tanyakan, kejanggalan apa sih men yang lo temukan di video itu sehingga lo membuat tulisan itu? Gini. Sebutin. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat video ini secara keseluruhan dari tampak luarnya ya. Sebenarnya video biasa aja. Ini adalah seorang ilmuwan yang sedang memprediksikan sesuatu, sebatas itu. Kalau lu mau lihat secara luarnya. Secara luar. Tapi kalau bahasanya ibarat kata ya, kalau lu nyelam ke kolam, yang lu lihat di awal itu kan, lu kan nyelam 1 meter. Biasa aja gitu. Tapi kalau lu menyelam lebih dalam lagi, lu nyelam sampai 2 meter, 3 meter, lu akan ketemu sesuatu yang
oh ini sudut pandang yang berbeda gitu loh. Nah dari sudut pandang inilah gue nggak ngerti kenapa gue bisa punya sudut pandang itu, tapi itulah yang gue angkat ke dalam tulisan gue itu gitu. Oke, jadi yang lo maksud kalau lo hanya melihat video ini nggak mendalami words per words, lo akan bilang oh ini emang dia ilmuwan yang hebat, dia memprediksi ini. Iya. Lo nggak akan ngelihat motif lainnya. Nggak ngelihat gitu yang lo maksud ya. Iya betul. Tapi ketika lo words by words lo perhatikan, lo menemukan suatu kejanggalan dan lo lihat si BG ini punya motif tersendiri dan mengarah, dan bisa juga lo kaitkan dengan kejadian-kejadian di tahun 2020 dan isu-isu yang terkait beliau di tahun 2020. Coba poinnya apa aja, Bre? Gitu. Nah, jadi poin-poin yang bisa gue ambil ketika ini, gue bilang ya, point of coincidence. Jadi di dalam tulisan points of coincidence, oke. Jadi di tulisan gue itu gue mengibaratkan ini adalah kebetulan. Oke. Semuanya ini kebetulan gitu. Jadi nih, sorry gue slash sedikit. Sebelum gue ngobrol sama lu, karena kita pengen ngebahas topik ini, gue udah nonton videonya nih. Jadi gue nggak buta-buta amat ya. Jadi gue tahu. Jadi sekarang lo coba sampaikan ke gue, karena dari sudut pandang gue sih biasa ya aja. Tadi karena gue nggak terlalu menyelami, menurut gue sih ya fine aja. Nah jadi yang gue tangkap di sini, nah jadi ada satu part, Bre, ketika di awal nih kebanyakan nih 9 poin, gue buat 9 poin. Nah poin-poin ini adalah kebanyakan kata-kata pembuka sih. Ini kata-kata pembuka. Nah ini di kata pembukanya dia bilang, we are not ready for the next epidemic. We are not ready for this epidemic. Oke. Gitu. Oke, kalau dari awal kita nonton jebret biasa aja. Tapi kalau lu udah dengerin semua poin gua, terus lu kembali lagi ke poin 1, like there's something wrong gitu loh. Gini sih, gua mau ngebahas poin pertama tadi yang lo bilang we're not ready for this. Oke. Di situ gue nonton videonya, dan di situ Bill Gates bilang bahwa pemerintah pada saat itu terlalu spend money dalam militer. Bidang militer. Khususnya ketika kalau misalnya kedepannya akan terjadi perang nuklir lah. Ya itu mungkin yang ditunjukkan oleh dia pemerintah Amerika, karena pada saat itu dia ngomong di forum TED Talk US gitu kan. Jadi dia bilang pemerintah ini terlalu banyak spend money di militer. Terlalu banyak spend money di militer, sedangkan menurut dia nanti di masa depan tuh bukan lagi terjadi perang nuklir, tapi ada banyak virus. Ibarat kata gue bisa men-state di sini, gue akan ngasih lo, ada iklan tuh. Jadi gue bisa ngasih lo statement. Shopee tolong kirim barang ke kita ya. Udah gue promoin ya. Awas dong yang ngirim. Guys kalau belanja di Shopee. Jadi fuck man. Lanjut. Yang oranye. Jangan yang hijau. Yang oranye, yang pakai topi. Jadi gini maksud gue. Di situ ibarat katanya dia secara nggak langsung menyatakan bahwa pemerintah Amerika tuh buang duit, Bre. Oh gitu. Lu buang duit, lu bakalan spend money buat militer, nantinya nggak terjadi perang segala macam, lu buang duit dong. Buang duit. Kenapa lu nggak spend ke epidemic, ke virus gitu loh, untuk pencegahan? Karena menurut dia nanti ke depannya adalah terjadi pandemi seperti gitu. Ebola, SARS dan lainnya. Itu yang gue tangkap. Nah, gue jadi pas ketika dia ngomong begini, sebelum dia ngomong begini pun dia langsung muncul ini, Bre. Jadi kalau misalnya lu nggak gini ya, kita ngelihat orang ngomong itu jangan lihat juga, maksudnya jangan cuma lihat dia itu siapa. Oke lah Bill Gates gitu kan, Bill Gates gitu. Tapi di sini lu coba untuk menelaah sesuatu itu secara objektif, nggak subjektif. Tapi susah begitu, Bre. Susah memang, betul. Bill Gates kentut aja kita bilang wangi, cuy. Betul. Setuju banget gue, banget gitu. Cuman maksud gue lu secara objektif aja gitu. Kita lihat isi apa sih yang ingin dia bawa gitu loh. Kan gitu. Oke, kalau sampai yang tadi statement itu gue masih belum melihat keanehan tuh. Ya, jadi pas dia ngomong kayak gini, dia bilang gini, beliau mengatakan jika nanti di masa depan terjadi bencana global, kan dia bilang gitu kan, itu bukan disebabkan oleh perang nuklir, melainkan karena mikrovirus influenza. Dia sambil nunjukin tuh, jadi ada gambar virus influenza di situ. Sampai gambarnya dia masukin. Iya, gua ngeliat sih itu. Kan awal nuklir, dia ledakan tuh, habis itu dia langsung nampilin virus gitu kan. Kalau yang dilihat dari kacamata gua, ini kayak orang salesman lagi presentasi, Bre. Gitu. Iya. Jadi di sini tuh dia kayak berusaha membangun problem. Jadi apa sih problemnya? Ini dia bangun sekarang kayak gitu. Nah, ini gue lanjut ya. Jadi
dia bilang kan, we are not ready for the next epidemic. BG mengklaim apabila nanti wabah epidemi ini sudah terjadi, kita sebagai penduduk dunia akan berada dalam keadaan tidak siap. Truthnya, faktanya terbukti. Ya kita nggak siap. Kita nggak siap. Ya. Seluruh dunia nggak siap. Ya mungkin karena di 2015 pemerintah Amerika nggak dengerin omongan dia. Dan memang kalau mau ngomong secara faktanya ya nggak akan ada yang negara yang siap lah. Nggak akan ada yang aware ya. Pandemi, gitu. Ya karena gini sih, gue pernah dengar suatu kalimat. If you make it in New York, you make it in the world. Jadi ketika lo nih, ibarat kata lo jadi artis di New York, lo udah jadi artis dunia, men. Nah, hal ini pun mungkin yang berlaku. Jadi ketika Amerika nggak ready nih, si negara superpower ini yang ketika dia bersabda semua pada denger, ya semua nggak ready. Benar, setuju gue. Ya pasti, otomatis kita semua jadi nggak ready kayak gitu, betul. Dan memang akhirnya benar kan? We're not ready. Berarti ini kebetulan yang tadi gue bilang, we are not ready for the next epidemic. Setuju. Berarti itu terjadi. Kebetulan terjadi. Kebetulan itu benar terjadi. Kebetulan. Iya. Karena cuma satu, gue masih bilang kebetulan nih. Kebetulan. Oke. Kebetulan. Berarti kebetulan apa kebenaran? Kebetulan. Kebetulan. Jadi, ini gue lanjut poin kedua gue. Jadi ada poin kedua, dia bilang kayak gini. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious. Terjadi, bro. Gini. Jadi dia bilang di situ orang yang orang sehat gitu. Jadi kalau lo kena paparan virus itu lo kayak orang sehat aja, masih bisa beraktivitas biasa. Itu sih secara rafiah yang gue tangkap dari dia. Itu dia ngomong di 2015 ya. Iya, di 2015 dan 2015. Pada saat itu konteksnya sedang memprediksi sesuatu yang akan terjadi nanti. Iya enggak, sorry. Konteksnya kan dia bilang nanti tuh lu nggak akan seberuntung sebelumnya. Iya. Dia menyatakan beruntung itu pada saat Ebola. Oh, Ebola. Pada saat Ebola dia menyatakan bahwa dia beruntung karena kan dia nggak airborne. Airborne. Itu nggak airborne dan nggak menyebar di lingkungan urban. Urban areas ya. Memang sebenarnya emang di pelosok-pelosok sih itu. Kalau lu lihat gitu loh, merah-merahnya titik merah yang Ebola ya. Titik-titik merahnya tuh di pelosok-pelosok kayak gitu. Oke. Nah, terus dia bilang kan so next time we might not be so lucky, you can have a virus where people feel well enough. Jadi dia bilang di situ pun kalau orang yang nanti terkena paparan virus ini, lu kayak orang sehat-sehat aja. True kan? Maksudnya terjadi kan? Itu aneh sih, men. Aneh kan? Itu aneh karena sorry ya. Lu sakit flu aja ada gejalanya, bro. Iya sih. Iya bener gak? Lu flu aja tuh lu demam, masuk angin deh, hidung lo mampet, masuk angin pun lu berasa nggak enak badan gitu. Tapi dia di situ dia menyatakan bahwa orang nggak ada gejala, bisa dibilang ya, orang nggak ada gejala tapi dia terkena sebenarnya terinfeksi virus itu. Dan kita refleksi kan, oh my god. Dan kita refleksi ke tahun 2020, lihat bener kan terjadi kan, maksudnya orang yang kena my virus god. ini ya memang kayak nggak kelihatan gejalanya kan ya itu coy, ini terjadi bener. Nah, dan memang orang yang terpapar virus corona pas 2020 ini bisa tidak menunjukkan gejala apapun loh coy. Gue ketika lo ngomong, ketika gue denger pernyataan Bill Gates itu, pinter banget dia. Oh ya? Anjing pinter banget dong. Jadi bisa prediksi dong. Lo harus bilang itu. Dia pinter dong. Kayaknya nabi sih nih orangnya. Lo iya dong, nabi tuh dia mewahyukan sesuatu detil banget gitu. Terjadi ya. Dan terjadi coy. Gila. Nabi kayaknya. Berarti besok gue harus nyembah dia. Antara dua. Nanti dulu deh. Nanti dulu. Ya, nanti. Tapi itu gokil sih, gokil ya. Gokil menurut gua. Masih kebetulan lah ya. Bukan ini kebetulan yang terjadi. Gini, sorry, ini kebetulan yang didasari oleh data. Jadi mungkin dia punya data itu dikembangkan lah oleh dia. Terjadilah seperti ini. Oke, iya. Enggak, maksudnya dalam arti gini, gue bisa ngambil kesimpulan berarti poin kedua ini adalah kebetulan yang terjadi. Ya. Kebetulan terjadi. Kebetulan. Meskipun dia menyatakan dengan yakin. Sebenarnya 9 poin ini nggak ada yang bener loh. Kebetulan semua. Kebetulan semua. Ya? Karena emang kebetulan semua gue tulis kan. Oke. Karena kan itu teori konspirasi. Iya, dan tinggal lu interpretasiin aja. Lu mau menyatakan kebenaran itu, kebetulan itu adalah kebenaran, silakan ya gitu. Cuman yang gue bilang ini kebetulan bener gitu loh. Hebat sih. Hebat ya. Hebat. Nah gitu. Jadi gila. Kasih tepuk tangan dulu. Ke Om Gates nih. Ini harus kasih tepuk tangan, Bre, bener. Luar biasa sih. Karena maksud gua lu bisa memprediksi ya itu nggak ada gejala, padahal penyakit flu aja ada gejala. Ada lagi masuk angin ada gejala. Nah, ada lagi. Ini masuk gua ke poin ketiga.
dia sampai bilang gini ya. Dan ini dia menyambung kata sebelumnya loh. Sebelumnya ini kan dia bilang itu tadi. Itu terus dia lanjut, dia ngomong begini. That they get on the plane or they go to America. Gua sambung ya biar pas ya. Yeah. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious. That they get on the plane. That they get on the plane or they go to a market. So dia kayak bilang penyebaran virusnya ini bisa melewati orang-orang yang terinfeksi, masuk ke pesawat, dari pesawat dia terbang ke negara lain, tersebar. Ya. Terjadi nggak? Terjadi di pasar. Kan? Di pasar lagi. Pasar Wuhan men pertama. Iya gitu. Ya itu isu sih. Jadi gue dengar katanya isunya pertama kali corona itu muncul di pasar daging, pengotongan daging, kelelawar, babi apa segala macam kayak gitu. Itu kayak gitu. Gue dengarnya dari isu lah kayak gitu. Dan terjadi kan apa yang dia bilang itu? Ya, it happens bro. It happens kan? Sesuai. Gitu. Ada yang mau sangka? Itu sih ya prediksi sih, balik lagi. Mungkin kan pada saat itu dia juga menampilkan film Contagion ya. Nah, di film Contagion itu kan juga sama sih, kurang lebih prediksi yang dia sampaikan itu seperti itu gitu kan. Penyebaran lewat pesawat, pakai masker segala macem. Gua nggak tahu apakah referensi dia film juga atau dia baca jurnal-jurnal ilmiah. Ada dia ngiklanin Contagion juga di situ. Tapi itu dia ngiklaninnya kayak ngeledek sih. Kayak ngeledek ya. Kan dia bilang epidemiologisnya tuh yang ganteng-ganteng. Pure Hollywood katanya. Itu cuma pure Hollywood aja lah. Itu sih kayak ngeledek sih gitu. Ngeledek sih lah gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau gue bilang itu tadi masih kebetulan lah gitu kan. Cuman kebetulan. Terus dia bilang the failure to prepare, ini poin keempat, could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Jadi dia bilang virus ini tuh nantinya kedepannya bakal lebih berbahaya dari Ebola. Langsung terbesit di otak gua. Lu siapa anjing gua gitu. Bener tau gak lu? Lu siapa anjing? Kok tau-tawan beginian gitu loh. Gini, yang mau gue bahas, yang menariknya gini. Berbahaya itu dalam segi apa? Kalau dalam segi penyebaran, it is true. Dalam segi penyebaran, karena penyebarannya masif banget. Masif banget gitu kan. Tapi kalau dari angka kematian, dari death rate-nya menurut gue masih lebih tinggi Ebola. Tapi lebih dangerous dalam hal gini loh. Penyebaran ke ekonomi, ke segala macamnya. Ya COVID. Karena emang almost every country. Iya betul. Iya kan? Dan semua aspek, semua bidang, semua aspek. Iya. Jadi kalau itu sih gue masih bilang, ya ini benar sih omongan dia juga. Iya kan? Jadi dari poin-poin yang disampaikan benar semua sampai saat ini ya. 4 ya. Ya, keempat. 4 udah benar semua. Dan terus dia bilang di situ, so there are things that would literally make things 1,000 times worse than Ebola. Jadi ribuan kali lipat itu bisa lebih masih sama sih sebenarnya kayak poin keempat, cuman dia lebih menekankan lagi bahwa ini bakal lebih berbahaya daripada Ebola. Kayaknya sih kalau dari jumlah korban yang kena udah jauh sih emangnya. Iyalah. Karena kan corona udah banyak banget cuy. Ya enggak, Ebola kan 10.000 nih. 10.000 mati atau yang mati coy? Infectious. Enggak, 10.000 mati. 10.000 itu mati. Sesuai datanya ya. Statistik dia. Dia ngasih loh. Bukan gua. Kalau corona yang mati udah berapa? 300 sekian, gua lupa. 300.000. 324 apa berapa gitu. Lu bisa cek sendiri lah. Oke, coba guys cek ya. Cek sendiri ya. Itu udah berapa kali lipat sih? Udah banyak banget itu. Iya kan? Kacau. Berarti bener dong. Hampir bener. Dia hampir 1.000 kali lipat. Bener kan? Hampir 1.000 kali lipat. Dia bilang kan. So there are things that would literally make things 1,000 times worse. 1,000 times worse. Tapi kan kalau dia bilang 1,000 times worse itu mungkin bukan cuma dilihat dari angka kematian, tapi dari hal-hal yang diakibatkan. Dan itu bener sih kalau menurut gua, dari hal-hal yang diakibatkan. Gila, di Indonesia aja dampaknya lo lihat men. Iya. Sampai pengangguran segala macam. Di US lebih parah kalau menurut gua. Di US lebih parah gini. Jadi rasis, bre. Jadi ketika orang yang kelihatan sipit di sana tuh kayak dibilang lo yang bawa corona nih, brengsek lo segala macam gitu kan. Itu banyak kasusnya. Ada. Banyak, gua ngeliat di account Instagram tuh namanya In The Now. Di situ banyak disiarin. Jadi kayak rasis ya. Jadi kayak banyak hal-hal buruk yang muncul karena corona ini. Bukan cuma kematian ya. Bukan cuma kematian, maksudnya dari sosialnya juga, budayanya juga ya. Benar, itu jadi kayak dampak gila. Devastating, benar-benar devastating lah. Devastating. Oke, sejauh ini poin kelima true, terjadi. Nah, terus lanjut nih ke poin ke-6. Di poin kebetulan ini, ya ada kebetulan lagi nih gue sebutin nih. Dia bilang nih, anjir gue bilang, kalau ini sih paling gokil sih. Jadi dia bilang kayak di sini tuh, so here's what would happen. Dia bilang kayak gitu, Ren.
it would spread throughout the world very very quickly. Maksud gue gini bre, itu kan kalau di situ dia harusnya bilang tentang sesuatu itu kan harusnya prediksi itu kan harus menyangkut tentang kata mungkin ya, kan kayak gitu ya. Kok dia bisa dengan gamblangnya dibilang ini loh yang bakal terjadi gitu loh, bahwa nanti itu bakal penyebaran virus ini tuh bakal cepet banget gitu loh. Kalau yang ini gue kurang setuju. Ini lo salah tanggep bre. Oh salah tanggep gue ya. Gue tahu ini poinnya yang ketika dia ngomong okay. ini. Okay. Ini dia saat itu sedang ngomongin flu Spanyol. Oh Spanish iya, flu. Ya. Iya yang terinfeksi sampai 33 juta dong. Benar. Jadi iya di poin ini gue sanggah nih. Ya oke. Bentar lo. Berarti itu konteksnya dia ngomongin flu Spanyol ya berarti. Ya, flu Spanyol di tahun 1918. Iya. Itu emang banyak banget sih emang yang terkena. Emang hati gue nih penuh kecurigaan. Iya, lu nih. Lu terlalu curiga Bill Gates. Jangan lu cucunya Jering lagi. Cucu apa ponakan lu? Nggak tahu kenapa, Bre. Guys, outsiders luar sana, lu aja follow nih anak nih. Ini keponakannya Jerings. Jangan. Masa, Bre? Tau nggak lu di Facebook? Kan gua habis bahas-bahas ginian. Ada yang komen gini. Ponakannya Jering lo ya, Om? Bukan dia bilang. Jerings tersenyum melihat ini. Gua bilang, ini ngakak gua supaya. Jerings tersenyum melihat ini. Nggak tahu lagi gua. Terus ada yang komen lagi di bawah, cewek bilang, "Bang, bilang Jerings, Bang." Lah ngapain bilang ini? Gua bilang, "Iya kan." Kagak, soalnya dari omongan lu nih, gua aja jadi mikir, oh jangan lu ponakannya Jering. Ayo orang bisa aja, kagak ada hubungannya lah, enggak ada. Tapi lu sama-sama berjiwa rebel. Waduh. Iya sama ya, kalau aja. itu gua nggak tahu lah, mungkin orang lihatnya inilah ya, mungkin karena dia kan figur juga gitu kan, terus kayak dirutin ke dia, padahal mah nggak ada bre. Sebelum gua kenal Jerings gua udah suka demen konspirasi. Oke, outsiders, lu kalau pengen follow orang merakyat, follow fix. Aja. Oke lanjut, poin itu cancel berarti ya, kita cancel. Lu jangan curiga lagi lu. Iya, siap. Poin ke-7 nih. Terus dia bilang nih, we have the benefits of all the science and technology that we talk about here. Jadi dia di situ juga dia bilang bahwa sains dan teknologi itu bisa dimanfaatkan sebagai jawaban dan jalan keluar dari masalah pandemi ini. Ini bisa dibilang, kalau gue bilang bukan kebetulan lah. Artinya ini satu poin yang gue angkat nanti akan memperkuat poin gue selanjutnya gitu. Ini poin ini sih bener, maksudnya kalau nanti ada pandemi atau segala macam dari tahun 2015 dia akan memprediksi bahwa teknologi dan sains itu adalah jalan keluar. Setuju. Di situ kan dia bahas mobile phone. Iya betul. Terus mobile phone, terus satellite. Oke. Mobile phone, satellite, sama vaksin. Oke. Jadi dia juga, nah dari sini nih kita hubungin ya semuanya ya. Jadi semua sains dan teknologi dicampur akan menghasilkan 3 ini. Kebetulan dia juga nampilin di gambarnya itu ada gambar handphone, satelit, sama gambar vaksin ya. Nggak tahu gambar vaksin atau gambar apa, tapi gue menginterpretasikan itu gambar vaksin gitu loh, kayak gitu. Nah terus dia juga bilang nih, ini poin 789 sebenarnya sama sih kurang lebih. Nah di poin ke-8 dia bilang, we have satellite maps where we can see where people are and where they are moving. Merinding gue dengernya. Masa sih bre? Anjing parah itu. Enggak serius. Maksud gue, you have satellite that can see where people moving. Man, maksud gue gini loh. Kasih gue moment of silence sedikit ya. Iya. Mungkin kalau untuk sebagian orang biasa aja sih. Itu jadi kayak a good breakthrough. Iya. Penemuan yang baik. Gitu loh, karena ketika kita berada dalam era pandemik seperti ini, ya emang the government tuh harus ngelihat mobilitas orang-orangnya tuh. Lo pergi ke A, ke B, ke C gitu kan. Itu kalau ngelihat dari segi itu ya, dari segi positif. Ya. Tapi mungkin gue orangnya negatif. Tai kali lo ngelihat gue mau kemana aja. Ya iyalah. Nah kan bangsa. Ya iyalah. Ya kan? Dia ingin berusaha mencari tahu lu, ya itu udah menyinggung privasi lu coy. Itu satu. Iya kan? Iya. Kan kayak gitu. Nah, kalau lu menanggapinya begitu ya. Kalau gue nanggapinnya langsung gini, ketika dia ngomong begitu, entah kenapa ini otak gue yang jelek ini berpikir langsung tower 5G anjir. Gue langsung mikir kayak gitu. Kenapa lu berpikiran seperti itu? Ya karena dari isu-isu yang sekarang koneksi gitu mungkin? Enggak, di tahun 2020 ini ketika kita ngeliat isu-isu sekarang, ketika yang katanya dia bilang di dalam
dia kan produksi vaksin. Iya. Di dalam vaksinnya dia nanti akan masukin chip lah atau apalah itu, tracker. Untuk memprediksi virus ini katanya kan kayak gitu. Dan dihubungin sama satelit 5G. Makanya dia juga mengembangkan 5G ini. Gue langsung berpikir ke situ kok. Pikiran gue langsung ke situ, Bre. Itu. Tapi kan gue mau bahas hal lain gitu ya. Nah, kalau dia bahas masalah satellite where can see people, itu kan 4G juga bisa, udah cukup cepat sih menurut gua. Tapi mungkin nggak real time kali ya, belum terlalu real time gitu ya. Iya. Mungkin koneksi 5G kan lebih gila tuh. Iya iyalah, gila lu 4G kan ya lu tahu sendiri. Kalau kita katakanlah kita nge-zoom atau apa, ini masih buffering ya. Masih kan? ngeblur. Iya kan, masih ngeblur. Oh, mungkin kalau 5G itu langsung dahsyat ya mungkin ya teknologinya. Gitu, bener-bener mungkin nggak tahu lah ya, udah nggak ada loading dari gitu kan. Nah itu Bre, maksudnya nggak tahu lah, ini statement dia ini langsung bikin gue berpikir ke situ tuh. Intuisi gue atau otak gue yang jelek, gue gak ngerti, tapi yang jelas gue langsung berpikir ke situ. Kebetulan apa mana? Still kebetulan. Still coincidence. Oke. Poin ke-9. Poin ke-9 ini lanjut dari poin ke-7 dan ke-8 tadi. Dia bilang juga, we got cell phones. Ya kan dia bilang, we got cell phones, we have advances in biology, and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. Dia bilang kayak gitu. Nah, jadi kalau 3 kata ini sebenarnya ini katanya nggak sambung-sambung ya, cuman ini gue berusaha coba kalau dibikin sambungan kayak gini, we got cell phones, we have advances in biology, and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen tuh, yang gue tangkap malah begini. Jadi sebenarnya di tahun 2020 ini kan kita tahu sudah resmi ya resmi apa belum sih sebenarnya? Apanya tuh? Jadi dia bilang, dia mencanangkan dan berniat akan memproduksi massal vaksin untuk jenis virus COVID-19. Oh iya, emang dia sedang memproduksi sih. Sedang memproduksi. Confirm, bener ya? Iya. Oke. Kan, nah lalu kalau ini kayaknya masih isu blur ya, gue belum tahu juga. Jadi lalu dibarengin dengan teknologi tato tak kasat mata, Bre. Pernah denger gak? Tato tak kasat mata? Tato kok tak kasat mata? Tato itu kan seni, Bre. Kenapa harus tak kasat mata, Bos? Kalau gue justru dengernya itu ya chip-chip itu sih. Oh, microchip. Jadi lu emang sih di bayangan gue tadinya dalam vaksin ini masukin chip. Nah, itu yang nge-tracker kita. Itu bayangan gue tadinya, tapi ternyata enggak. Jadi dia di isunya itu dibilang bahwa nanti dibarengin dengan teknologi tato tak kasat mata gitu kan. Nah, apa sih fungsinya? Sebagai penanda, Bre, bahwa seseorang sudah divaksin. Jadi gini, lu habis divaksin, lu dikasih tanda. Nah, tandanya itu bentuknya kayak tato, tapi tintanya itu nggak kasat mata, tembus pandang lah, invisible. Jadi itu kayak dibuat di dalam tubuh ya? Tubuh, entah tapi yang tangan. Yang paling memungkinkan itu di isu dan gambar yang gue lihat itu adalah di dalam lapisan kulit, tangan. Oh, dalam lapisan kulit. Jadi kayak tangan. Mungkin lo kayak di laser gitu kali ya? Mungkin. Di laser jadi cuma lo bisa kelihatan di scan gitu ya? Bisa jadi laser, bisa jadi kayak nggak tahu tuh barang, kan sekarang udah tercipta ya nanofiber ya, teknologi nanofiber yang benar-benar kecil banget, tipis banget. Oke. Nanofiber itu ilmuwan juga udah banyak nemuin. Mungkin sekecil itu barangnya dimasukin gitu kan, kayak di lapisan kulit lu, nggak tahu di laser atau gimana gitu. Nah, tapi yang jelas itu buat nandain bahwa itu lo sudah divaksin kayak gitu. Otak gue langsung jelek ya. Bener. Berarti gini, kalau yang dimaksudkan dari omongan lo, jadi gue sih nangkepnya gini, Bre. Jadi ketika lo nggak divaksin, ya lo nggak bisa kemana-mana. Karena kan ketika lo pakai proses scan itu, lo mau ke bandara segala macam, ya lo di scan. Iya. Jadi ketika kelihatan lo belum divaksin, wah ini orang dangerous nih, berbahaya nih. Nggak boleh. Lo mau gue vaksin lewat atau enggak gitu kan? Nggak boleh aktivitas, nggak boleh kerja. Menurut gue arahnya ke situ. Oke. Jadi kalau lu nggak pakai tanda ini, lu nggak bisa berbisnis, lu nggak bisa bertransaksi. This is getting interesting, bro. Anjir, ya nggak sih? Iya kan? Oke, ya, I get it. Dan gue ada link yang kredibel lah. Nanti gue masukin ya, kita masukin linknya ya. Linknya itu bahwa nih sepenggal kata yang bisa gue ambil dari link itu. MIT engineers have developed. Ini artikelnya Desember 18, 2019. Engineers have developed a way to store medical information.
under the skin using a quantum dot dye that is delivered along with a vaccine by a microneedle patch. The dye, which is invisible to the naked eye, can be read later using a special adapted smartphone. Nah jadi tandanya itu kan emang nggak kelihatan mata, tapi bisa di scan pakai gelombang inframerah, pakai aplikasi yang nanti akan di install di handphone kita, di smartphone. Jadi pakai scanner bener ya? Scanner handphone. Jadi apa yang dia prediksikan di gambarnya itu handphone, satelit, terus sama vaksin semuanya berhubungan bro, tiganya ini. Jadi itu. It's all connected. It's all connected kayak gitu. Itu semua langsung berhubungan ke situ. Dan gua ada linknya jelas gitu. Nanti bisa lu cek sendiri masing-masing dan ada gambarnya juga. Gue pengen nunjukin ke lu, ini susah banget sih gue pengen nunjukin gambarnya. Ntar lu bisa deh, lu lihat sendiri, kita kasih link gambarnya. Jadi intinya 8 poin itulah. Yes. Yang lo bahas itu sebagai kebetulan dan itu semua sudah hampir terjadi. Kebetulan. Gitu ya. Kebetulan X coincidence. Kebetulan. Truth X coincidence. Truth X coincidence. Oke. Gitu. Kalau yang dari gue lihat sih dari videonya sih bre. Emang dari videonya itu kayak menampilkan seorang Bill Gates, bener-bener Bill Gates. Jadi kalau orang bilang Bill Gates itu ahli dalam pembuat software, iya bener. Iya. Tapi kalau lo pelajarin lagi sejarahnya dia, ya doi itu seorang penjual sih. Salesman. Ya, Salesman. he's a salesman. He's a salesman. Dan yang gue lihat dari pernyataan dia ngejual Something. investment di dalam R&D medical, vaksin segala macam. Jadi dia ngajak orang untuk, lu invest ke sini, lu daripada spend money ke military yang gak ada artinya, ketahuan lu spend ke gua. Oh. Gitu loh. Jadi dia kayak jual investment gitu ya. Ya. Tapi emang jadi dia kayak ngajak, ayo lo pada invest ke gue gitu kan. Benar. Untuk kesini nih arah project gue gitu kan. Tapi sorry nih guys, sekali lagi, karena gue nih selalu berpegang teguh pada kebenaran intuisi hati gue. Jadi kayaknya kita bukan ngomongin dua arah nih. Karena gue pengen nyerang juga. Oh gitu anjir. Oh enggak bercanda. Maksud gue ini sih dari pemikiran pribadi gue aja ya. Masing-masing aja jawabin. Dari pemikiran gue pribadi sih, hal yang disampaikan emang kayak almost 100% true. Gitu loh. Yang diomongin tentang, dia ngomong di 2015 dan di 2020 ini yang hal yang diomongin itu kayak hampir semuanya benar. Dia bilang gini loh, waktu di awal dia bilang kan kayak gini, it happens in a few decades. Oke. Itu kebetulan lagi. Ya kan kebetulan lagi kan? Ya kalau buat kaum intelek sih pasti kebetulan, bre. Kebetulan karena gini, karena kan dia kan Bill Gates. Ini kebetulan. Iya, Bill Gates suka baca jurnal-jurnal ilmiah. Oh, iya, beda sama kita yang baca Wikipedia. Jurnal ilmiah katanya kan anjing. Coba lebih ke gini sih, hal yang disampaikan itu kalau gue lihat itu seperti vision ya, seperti pandangan ya. Bener gak sih? Lu setuju gak sama gue? Nabi apa ini orang gitu ya? Enggak, soalnya gini loh. Gitu loh. Gue kalau ngelihat dia, ya gue kayak ngelihat Steve Jobs lagi memperkenalkan Apple. Gitu kan. Cuma Apple kan emang pada saat itu produknya udah jadi. Iya. Cuma di sini produknya belum jadi. Kalau gue kayak gue bilang, gue kayak nonton trailer di sini bro. Jadi trailernya 2015, filmnya 2020. Gue nonton trailer di sini bro. Jadi ini loh yang bakal terjadi nanti. Nah fullnya di filmnya baru lo nonton. Produknya apa sih? Vaksin. Vaksin menurut lo? Iya. 100% kalau ini gue nggak bisa mungkin vaksin. Kalau gue bilang produknya itu ya vaksin bener. Ya, vaksin. Tapi ada satu hal lagi yang dia buat. Gue ngeri kalau gue ngomongin. Apaan ya? Jadi gini loh. Kenapa poin-poin yang disampaikan itu benar? Kalau kita punya dua asumsi. Ya. Asumsi pertama karena bacaan dia dan sumber-sumber faktual yang dia punya. Ya. Jadi dia bisa memprediksi hal-hal demikian gitu ya. Itu asumsi pertama. Mungkin dengan kemungkinan 50-50? Ya, 50-50. Ya. Karena mungkin ya. Kalau ngomong prediksi kan pasti nggak semuanya. Benar. Tapi hampir semua loh, bre. Iya makanya gini, kan gue bilang ada dua asumsi. Asumsi pertama kita bisa berasumsi kalau dia bisa ngomong prediksi seperti ini, ya karena dia sudah melihat dari kasus SARS, Ebola dan segala macem. Makanya kalau kita mau ngelihat dari secara keseluruhan sebenarnya ini orang tuh
sebenarnya kayak ilmuwan yang lagi memprediksi sesuatu aja sebenarnya kalau Ya. ngeliat itu ya. Itu asumsi pertama. Iya. Asumsi kedua, dia membuat sesuatu. Dia membuat sesuatu, dan yang tadi lu bilang, dia ngasih spoilernya. Ini spoilernya nih. Tapi dia nggak nyebutin bahwa dia atau orang lain membuat itu. Tapi dia pribadi udah tahu bahwa itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kenapa dia tahu itu akan terjadi? Ya udah ada yang kebuat, bos. Udah ada yang buat. Entah dia atau power di belakangnya, kita nggak tahu. Ya. Tapi Dan yang jelas itu ada hubungannya dengan dia. Dan itu kemungkinannya lebih gede daripada asumsi pertama. Oh ya? Kenapa gue bisa bilang gitu? Nah, kenapa? Ya udah ada yang buat. Udah ada yang buat dan dia udah tahu bahwa ini pasti terjadi. Jadi ketika diomongin itu udah 90% bener dong. Langsung gue teringat seseorang, Bre. Itu, men. Sumpah. Bentar, gue potong. Gue teringat seseorang ketika lo ngomong kayak gitu. Bu Siti Fadilah. Bu Siti Fadilah. Mantan Menkes kita tuh. Jadi Sorry, di penjara. lagi di penjara. Oke. Dan lu ngomong kayak gitu tadi persis sama yang dia ngomongin, Bre. Oh iya? Iya. Jadi dia entah gimana ceritanya tuh, kan waktu itu kita tahu ya dia jadi ngebahas beliau sih, cuman ada Iya. Enggak apa-apa. Jadi beliau tuh memang bisa dibilang penyelamat dunia lah waktu itu. Karena sebenarnya apa sih namanya tuh? H2N1 ya? HN21. Ya pokoknya virus flu burung. Virus flu burung lah. Gue bukan orang ilmuwan. Jadi itu dibatalkan karena waktu itu WHO ingin Oh iya, gue tahu. Iya, WHO tuh pengen mencap ini sebagai pandemik. Virus ini sebagai pandemi. Tapi si Ibu Siti Fadilah tuh kayak enggak lah, melawan bahwa ini tuh nggak menyebar gitu. Ini Akhirnya, nggak bisa human to human. ya betul, human transition. Akhirnya nggak jadilah ini jadi virus kan kayak gitu. Gue langsung inget dia, bro, bahwa dia juga mencurigai sama seperti yang gue lakuin ini, curiga kepada si Bill Gates. Curiga ya, bukan udah Curiga bahwa curiga. Hal ini bukan disebabkan kayak kejadian secara natural. Jadi kan kalau yang beredar di artikel, corona ini karena virus kelelawar. Sorry, gue emang bukan ahli ilmiah, tapi kan kalau virus kayak gitu evolusi, men. Berevolusi itu kan jarak waktunya lama banget. Lama, bro. Gitu. Katanya sih kalau kita baca-baca tuh katanya hampir ratusan tahun lah buat dia bisa beradaptasi virus itu di dalam inangnya. Kayak gitu. Ya kalau gue pribadi ini pendapat gue ya. Terserah orang lain mau percaya atau enggak. Gue pribadi sih percaya ya ini buatan. Buatan. Coba lihat. Dan fuck. Dan siapa yang ngebuat? Ya no one knows. Intinya yang gue percaya Bill Gates tahu. Lu tahu siapa yang buat? Siapa? You know who lah. Anjay. You know who lah. No, berarti Lord Voldemort. You know who lah. Lord Voldemort berarti ya? Bisa jadi. You know who lah. Who lah. Tapi sih dari omongan lu gini, Bre. Dari obrolan kita nih ya, yang gue tangkap sih gini sih jadinya. Ini banyak kejadian di film-film gitu loh. Di saat tokoh jahat muncul menyampaikan sesuatu, seolah-olah dia baik gitu. Seakan-akan dia baik, dan seakan-akan he's the only solution. Like he's the hero gitu loh. Ya kayak he's the best messiah, ya kan? Ya, yang menyebabkan dia menjadi seorang juru selamat. Iya. Dan apa yang terjadi ketika gini, sorry, asumsi gue ya, Bill Gates bilang A seperti ini, jebret, ada pro dan kontra. Mungkin orang-orang seperti kita nih yang bilang, kok dia bisa sih memprediksi seperti ini, kita kontra dong. Tapi ada yang pro, gila pinter banget sih Bill Gates nih. Next time Bill Gates ngomong ya lo dengerin. Iyalah. Ibarat kata dia jadi seperti prophet. Apa yang diomongin itu akan menjadi suatu kebenaran. Betul. Dan kebanyakan dia nggak milih-milih sih. Artinya gini, informasi yang orang yang percaya sama Bill Gates atau segala macam bahwa dia tuh selalu benar apa kayak gini bukan orang-orang bodoh, kebanyakan orang-orang pintar, malah lebih pintar dari gua malah. Iya, itu gue percaya. Karena dari artikel yang lo tulis saya kemarin, iya, serius. Yang ngedukung lo kaum marginal, kan? Asli, bro. Tapi ada beberapa gue juga ngeliat juga. Gua nggak tahu ya pejabat apa gimana, tapi dia ngedukung. Ada juga. Dukung juga deh ya. Tapi sebenarnya memang nggak memandang pola pikir sih sebenarnya kalau untuk masalah ngomong konspirasi lu mau percaya apa enggak. Karena memang sebenarnya kalau mau kita ngomong Deddy Corbuzier, ya kan? Iya. Ya kan masa kita bener. Iya kan? Kita nggak bisa pilih-pilih
pola pikir lah kalau udah ngomong. Nggak bisa mengotak-kotakan sih gue bilang. Nggak bisa kayak gitu. Balik lagi ke intuisi masing-masing aja. Intuisi, lebih pada intuisi karena ini kayak gitu sih kalau menurut gue. Nah, maksud gue gini, kok gue sampai berpikir yang ketika poin terakhir yang gue bilang bahwa kayak ada tanda-tanda dipasang di lapisan kulit lo atau segala macem. Kalau dari sudut pandang gue sebagai di dalam agama Samawi sendiri, itu ada yang namanya Mark of the Beast. Gue langsung ke situ, bro. Penggenapan berarti ya? Penggenapan. Dari Revelation yang digenapi di situ. Ya kalau bagi yang baca ngerti. Iya. Benar. Kenapa sih arahnya ke situ gitu? Atau kalau mau lebih simpelnya, kita nggak usah bahas agama Samawi. Lo nonton deh video klipnya Avicii. Yang Wake Me Up ya. Wake Me Up. Di situ kan ada 2 gadis yang dikasih tanda. Di situ dia kayak ada di area rural areas gitu ya, area-area pedesaan miskin gitu kan. Country gitu. Country gitu. Dibawa ke kayak tempat modern gitu lah. Iya, jadi 2 perempuan itu, yang satu adiknya, satu kakaknya. Adiknya ngomong, "Kak, kenapa sih orang-orang di rural areas itu tuh pada benci dia gitu kan, pada ngelihat mereka sinis gitu kan." Terus kakaknya bilang, "Ya tempat kita bukan sini." Akhirnya kakaknya naik kuda ke suatu tempat, kota yang megah, yang berbeda banget dari hal itu. Di situ dia ikut party, dan di saat dia party itu denger konser DJ segala macam, itu semua pada punya tanda, men. Kayak si orang berdua itu juga pakai tanda itu. Iya. Jadi orang-orang yang nggak pakai tanda itu orang-orang buangan. Lu ditaruh di rural areas gitu. Ya lu arahnya ke situ ya, bro. Maksudnya banyak film ya kan. Yang merujuk ke arah sana. Apalagi ya? Ya musik, itu dari musik kan? Iya. Musik juga gitu kan. Banyak lah. Dan ya itu kita bisa bilang itu adalah kan harusnya kreativitas pikiran orang gitu. Kok bisa hampir sama mengarah ke situ gitu loh. Film juga gitu kan. Anjir, gue bilang ya sekarang gini, bro. Kalau ketika orang bertanya, kenapa sih lu bisa percaya? Orang tanya gue secara pribadi ya ke diri gue ya. Kenapa sih lu bisa percaya dengan hal-hal konspirasi ini? Ya karena kebanyakan hal-hal yang terjadi di konspirasi itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Itu kalau ditanya ke gue. Iya. Lo berarti kalau lo pribadi base lo balik lagi ke kitab suci lo ya? Iya dong. Maksudnya gini, ya apa salahnya kalau gue percaya dengan keyakinan gue? Benar. That's what I believe. Itu faith gue gitu loh. Beda ketika orang bilang konspirasi itu agama, agama itu konspirasi. Oke. Jadi lo sebagai keponakan nyerang dia nih. Jangan nyebut-nyebut. Kurang ajar lo emang lo. Ntar gue gak dianggap. Ntar lo digini nih, DM sat. DM nomor musat. DM sat, ya kan. Gue kirimi tiket ke Bali. Mau dong liburan. Anjing, September beneran. Iya, tapi jadinya sih kalau gue ngelihat Om BG ini gitu kan, jadi kayak dia mau ngebuat suatu karakter terhadap diri dia sendiri bahwa I'm the only solution. Ya. You have to believe me. Iya. Gitu kan? Karena memang sebenarnya problem-problem yang di awal itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang dipikirkan orang-orang di tahun 2015, Ren. Pandemi virus siapa yang mikirin sih? Ya. Benar gak? Benar. Ya dia ciptain aja. Sebagai salesman dia ngebawa problem dan need itu ke dalam solusi. Benar-benar. Gitu coy. As a salesman, kalau kita ngelihat dia, itu dia lagi nge-probing orang coy. Buat beli vaksin dia. Iya. Gue dari statement itu sih udah jelas sih. Jadi dia tipikal salesman yang gini. Lu nggak ada kebutuhan. Gue sebagai sales, gue harus buat lu punya kebutuhan. Sorry bro, gue potong. Kita berdua basicnya sales juga ya. Iya, kita marketing cuy. Sedikit-sedikit tahu lah gitu. Benar. Karena gue sering ngebohongin orang juga gitu loh. Iya, jadi gue ngerti udah. Jadi ada motif lain yang kita omongin. Iya coy, gitu loh. Nah gitu guys, jadi gini loh bro. Kita bisa tahu dia bangsat karena kita bangsat bro. Ya itu maksud gue. Jadi kenapa kita bisa penuh curiga? Ya kita begitu. Gue begitu juga coy. Kan kayak gitu coy. Ya kita begitu, jadi kita ngeliatnya ya sama aja lo kayak gue. Justru apalagi kita mungkin yang belajar dari dia kali ya. Iya kan kayak gitu. Probing, dia lagi probing orang gitu bro. Ya perlu gue jabarin? Kan enggak, maksudnya ini tuh ilmu-ilmu sales gitu. Tapi mungkin yang berbeda visi misinya beda. Kalau kita visi kita kan cuma nyari duit buat makan keluarga cuy. Iya dong. Iya. Buat kita kan tulang punggung keluarga. Kalau dia mungkinkah ada misi lain di balik itu seperti New World Order? No one knows. Ya pasti kalau gua ngelihat dia ngebuat karakter seperti dia ingin menjadi seorang prophet.
Ya, itu. Kalau gue ngeliat sih seperti itu sih ya. As a prophet. Entah false prophet, ya kan? Bener kan? Yep. Nabi palsu ya kan? Atau nabi beneran, kan kayak gitu. Nah kalau nabi beneran, sebutkan ayat di kitab mana yang menyebutkan bahwa seorang bangsa Jews Amerika berkacamata ya kan, seorang kutu buku ya kan, Detail banget loh. Iya, apalagi Ren, penemu software gitu kan, adalah seorang nabi. Pinter jualan, seorang nabi. Iya, sebutkan ayatnya. Nggak ada coy, gitu. Nah kalau nabi palsu agak percaya gua. Jadi emang sih di video ini sih kejanggalan cukup banyak sih emang sih ya. Banyak coy. Kejanggalan dan, ini. Dan yang masa sih kejanggalan ini pun disadari juga sama orang pinter. Orang pinternya siapa? Mantan Menkes. Orang pinter dong. Iya. Bukan orang bego kan? Bukan kan? Benar. Iya. Kalau lu bilang gue bego ya wajar. Pikirnya sendiri. Enggak maksudnya kalau dia bilang gue bego karena gue bilang curiga sama hal ini, ya lu pikirnya sendiri deh. Kayak gitu. Ya dong. Justru sih kalau gue ya yang tadi hal yang lo sampaikan ada 8 gitu ya. Itu balik lagi guys sekalian. Kalian mau mempercayai itu sebagai sebuah apa sih bisa disebut kebenaran atau kebetulan? Atau kebetulan. Terserah. Gitu kan. Kebenaran, apakah kebenaran ini bersifat karena si Om BG ini belajar jurnal ilmiah, atau karena memang dia tahu virus ini sudah ada atau sedang dibuat, atau bahkan dia yang membuat. Ya, bisa jadi. Pertanyaannya itu, gitu. Pertanyaannya guys. Gitu. Kebetulan atau kebenaran? Kalau betul itu belum tentu benar. Kalau benar itu pasti betul. Lu pikirnya dewek deh. Gila. Ini obrolan kali ini benar-benar menarik sih, benar-benar menarik karena di sini kita benar-benar bermain dengan bahasa sih, Bre. Kita benar-benar bermain dengan bahasa. Jadi ya balik lagi sih kalau lo orang sensitif dengan bahasa yang dia utarakan, lo pasti akan menemukan kejanggalan. Iya. Gitu betul. loh. Ya kayak gue bilang tadi, maksudnya lo nggak bisa, ya seorang awam melihat hal ini ya biasa aja gitu. Cuman kalau lu menyelam lebih dalam lagi, lu perhatiin sorot matanya, lu perhatiin bahasa tubuhnya. Gue nggak bilang gue orang psikologi, bukan gitu. Tapi at least intuisi gue berkata. Dan setiap orang di dunia ini, manusia itu punya intuisi gitu loh masing-masing. Lu bisa lihat kok, gue yakin. Kalau lu mau detail, lu perhatiin baik-baik gitu loh. Hal-hal ini gitu loh. Kok bisa gitu loh orang gitu. Gue nggak ngomong kejeniusannya gitu kan. Di tahun 2015 gitu kan. Lu bisa prediksiin hal. No one question his skills ya. Gua nggak, kalau dibilang jenius doi, gitu. Dan gue sangat menghormati beliau gitu. Tapi kita lihat objektif, sekali lagi kita objektif, kita lihat isinya, sumbernya gitu loh. Oke, satu pertanyaan terakhir dari gue buat lo. Ketika vaksin itu launching di Indonesia dan itu buatan Om BG, lo mau disuntik? Enggak, 100% enggak. Gua ya. Deal kita ya. Deal. Guys, apakah kalian mau disuntik? Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Terserah ya kan. Kalau gua lebih gini, penutup ya. Gua lebih memilih jadi orang bodoh yang tidak mau dibodoh-bodohi oleh orang pintar. Anjay. Punchline-nya gini. Itu, Bre. Sampai ketemu lagi guys di obrolan warung kopi. Seruput dulu kopinya. Seruput kopinya. Bajingan. Set.